Baik, saya izin share screen tentang materi yang akan kita bahas. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Ya, sudah terlihat ya. Terlihat Ya, sudah. baik. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja. Nah, ini ada kode unitnya, ada N78SPS02 017.1. Nah, untuk kompetensi judulnya tadi, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja. Nah, bentuknya bisa luring, daring, ataupun campuran, itu nanti bergantung pada kondisi kita, kakak-kakak. Untuk capaian dari UK ini adalah terciptanya kombinasi karakteristik kompetensi berbasis komputer atau teknologi inovatif yang sesuai dengan pedagogi peralatan teknologi. Nah, UK ini memiliki tiga elemen kompetensi. Jadi ada tiga anakan kompetensi yang memang bisa dicapai melalui unit ini, gitu ya. Satu, ada mengidentifikasi karakteristik teknis dari TIK. Yang kedua, bisa kita memilih TIK mana yang cocok untuk kita gunakan di program pelatihan kita. Dan yang ketiga adalah kita bisa mengembangkan media pembelajaran yang berbasis dengan TIK tadi. Nah, tiga elemen kompetensi inilah yang nantinya bisa Bapak Ibu lihat di SKKNI sesuai dengan UK yang tadi kita bahas tentang masalah pembelajaran. Nah, ini saya bahas satu persatu secara singkat saja Bapak Ibu. Pertama, ya, EK pertama atau elemen kompetensi pertama tadi kita bahas identifikasi karakteristik teknis TIK. Nah, satu ada computer network. Gimana caranya media yang kita bangun nanti berbasis TIK tentunya dia akan memanfaatkan teknologi komputer. Karena kita sudah tahu dan mungkin kita sudah rasakan di zaman sekarang komputer tuh sangat punya manfaat untuk kita semua ya. Dalam segi media bisa menjangkau beberapa atau banyak sekali orang-orang bisa belajar dari kita tanpa harus datang ke kita secara langsung begitu. Kedua ada use multimedia. Multimedia sangat banyak sekali sekarang sudah booming beberapa seperti ada quizzes, ada Prezi dan lain-lain. Itu banyak sekali dikembangkan oleh para programmer yang akhirnya punya manfaat untuk kita semua sebagai pengajar ataupun trainer. Yang ketiga adalah tentunya media berbasis TIK biasanya memang menggunakan elektronik. Kenapa? Karena kecanggihan elektronik tadi memungkinkan kita bisa menjangkau pengguna dari seluruh Indonesia ataupun di luar Indonesia. Nah, ini poin keempat, ada self-learning materials, di mana trainer diusahakan atau sangat diusahakan bahwa mereka memiliki material sendiri, dibuatnya oleh sendiri, dimiliki oleh sendiri, sehingga bisa dibawa kapanpun dan dimanapun. Nah, untuk yang terakhir adalah information sharing. Tentu namanya media berbasis TIK, harapannya adalah bisa digunakan untuk sharing ke sesama trainer atau digunakan untuk sharing ke seluruh pelosok, tidak hanya di lingkungan atau circle kita saja, tapi bisa dimanfaatkan oleh yang lain. Nah, untuk tahapan mendesain penggunaan peralatan TIK dalam pembelajaran. Tahapannya pertama tentunya Bapak Ibu bisa menyusun dulu rencana sesi. Saya mau melaksanakan sesi pembelajaran seperti apa, lalu kita nanti bisa mengembangkan lembar kerja. Jadi rencana sesi tadi dalam bentuk poin-poin, nanti kita tuangkan ke dalam lembar kerja. Itu sesi atau tahap keduanya. Nanti, kalau Bapak Ibu sudah mengembangkan lembar kerjanya, sudah disusun rencana, lalu dituangkan ke lembar kerja, maka kita bisa memilih apakah mau kita tuangkan ke dalam suatu hosting atau website, atau kita mau buat e-book sendiri. Sehingga nantinya ke depannya pembelajaran itu bisa diakses oleh banyak orang. Yang keempat adalah mendesain dan memperbaharui. Tahapan ini selalu continue karena yang namanya desain, yang namanya perbaharuan, ketika dia TIK, dia bisa diakses oleh siapapun secara continue begitu. Maka nanti kalau ada perubahan-perubahan, ada penambahan informasi atau ilmu pengetahuan, bisa kita desain secara continue.
Itu tahapan bagaimana kita menggunakan TIK dalam menyusun pembelajaran. Nah, ini adalah bagaimana memilih TIK untuk program pelatihan. Ini ada beberapa poin. Yang satu, kita bisa menyesuaikan dengan pedagogi peralatan. Contoh, ada mungkin Bapak Ibu yang nyaman menggunakan PowerPoint. PowerPoint pun sekarang banyak ya. Ada yang dimulai dari Microsoft PowerPoint itu sendiri, ada yang menggunakan Canva, ada yang menggunakan Prezi yang nantinya bisa di-convert juga ke PowerPoint. Artinya tiga metode tadi bisa punya metode yang berbeda, tapi outputnya sama dan keluarannya juga sama, yaitu sama-sama memberikan tampilan visual yang interaktif untuk disampaikan kepada halayak. Lalu juga bisa menggunakan CD media, video, ataupun multimedia interaktif. Kedua, tentu pastinya namanya TIK menggunakan peralatan teknologi, baik itu hardware maupun software. Nah, untuk kriteria media pembelajaran yang kita butuhkan, yang pertama yang namanya media Bapak Ibu, agar dia bisa bermanfaat lebih banyak, tentu ada unsur aksesibilitas. Gimana caranya media yang kita bangun, kita buat, bisa diakses oleh siapapun dan dimanapun. Tentunya dengan beberapa ketentuan-ketentuan yang kita bisa pukul rata, siapapun bisa mengakses media pembelajaran kita. Yang kedua dari segi biaya. Tentu yang namanya media pembelajaran berbasis TIK pasti membutuhkan biaya. Nah, tapi sebagai akademisi atau sebagai trainer, kita bisa menghitung biaya itu, apakah biaya yang dikeluarkan sepadan dengan investasi yang teman-teman berikan, atau kepada orang-orang yang memang menginvestasikan dananya untuk mendapatkan media pembelajaran kita. Itu harus dihitung dan dikalkulasi sehingga semua orang merasa media kita memang bermanfaat. Yang ketiga, proses mengajar. Jangan sampai karena media pembelajaran itu dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia, jangan sampai media pembelajaran justru mempersulit proses mengajar. Oleh karena itu, proses media pembelajaran saat dia dibangun, saat dia dibentuk, itu kenapa ada analisis nantinya atau ada analisa secara kontinu bagaimana media itu bisa mempermudah si pengajar atau si trainer untuk melakukan pelatihan kepada para asesinya. Yang keempat adalah interaktivitas. Media pembelajaran yang apa ya yang ideal gitu ya diharapkan bisa memunculkan adanya interaktivitas antara trainer atau antara pengajar dengan orang-orang yang belajar di situ. Kelima adalah pemutakhiran, tentu yang namanya teknologi, yang namanya ilmu pengetahuan, kita tidak bisa pungkiri bahwa selalu ada butuh pemutakhiran atau relevansi. Karena yang namanya suatu teknologi pasti akan ada masanya, sehingga secara kontinu dibutuhkan pemutakhiran data. Dan yang terakhir adalah kecepatan. Yang namanya media, Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu juga biasa untuk menggunakan media, di mana media diharapkan bisa menambah kecepatan kita untuk mentransfer ilmu atau materi yang kita akan berikan kepada orang-orang yang mendengarkan materi kita. Seperti itu. Dan ini ada komponen utama, biasanya ditemukan di beberapa atau mungkin hampir di seluruh kampus menggunakan ini ya untuk pembelajaran di kampusnya ataupun mungkin di sekolah beberapa juga ada yang menggunakan. Contoh seperti Learning Management System. Ini adalah sistem pengelolaan pembelajaran di mana nanti di sini tentu Bapak Ibu juga lebih paham daripada saya bahwa LMS memungkinkan kita sudah mengelola mungkin pelajaran apa saja yang akan dibahas oleh dosen atau oleh pengajar kepada murid-muridnya, lalu bagaimana sistem absensi, lalu bagaimana sistem pengumpulan tugas, dan lain-lain. Kedua adalah learning content. LMS adalah wadahnya, sedangkan learning content adalah materinya. Materi-materi inilah yang dikembangkan oleh kurikulum atau biasanya di sini di bidang akademik yang akan dimasukkan ke dalam LMS. Nah, yang ketiga ini adalah e-learning. Biasanya e-learning itu ya biasanya kalau di kampus yang tempat saya mengajar, e-learning itu masuk ke dalam bagian dari LMS itu sendiri. Jadi nanti ada ada LMS yang besar, lalu nanti di dalamnya ada e-learning yang memang khusus untuk membahas
proses mengajar dan belajar. Jadi dari situ sesi pemberian materi atau penguploadan materi-materi dari dosen kepada mahasiswanya atau dari trainer kepada asesi, disitulah e-learning bekerja. Dan yang terakhir ada video conference. Ini juga sering sekali digunakan oleh para pengajar atau para trainer untuk memberikan metode interaktif agar mereka bisa melihat secara langsung dari segi gestur, dari segi mimik muka, dari si trainer kepada asesinya. Nah, ini untuk materi singkat Bapak Ibu teori yang bisa saya bantu untuk sharingkan. Lalu kita berlanjut kepada Word-nya atau portofolio yang akan kita kerjakan nanti. Sebentar, saya akan eh saya akan sharingkan Word-nya ya. Word-nya dari tentang portofolio materi yang pertama ini. Materi yang pertama tadi tentang pembelajaran. Oke, Word-nya kita share sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat ya? Mohon izin. Nah, ini saya coba tampilkan. Ini penugasan ini contoh portofolio tahun lalu, contoh portofolio yang berkaitan dengan materi yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Nah, ini contoh dari unit kompetensi mengelola bahan pelatihan kerja. Kode unitnya N78S PS 020392. Ini menyesuaikan nanti dengan Bapak Ibu. Tidak harus sama dengan ini, tapi nanti UK-nya mau yang mana, kalau unitnya nanti bisa disesuaikan. Nama yang Bapak Ibu tulis adalah nama Bapak Ibu sendiri. Nah, di bagian halaman kedua, di sini ada logo. Nanti kita pada saat output dari pelatihan ini tentunya Bapak Ibu diupayakan untuk membangun sebuah balai latihan begitu. Nanti untuk judulnya, untuk namanya, dan logonya juga disesuaikan dengan Bapak Ibu semua. Nah, ini saya letakkan, ini milik BLK-nya Kak Nono ya. BLK Pena Sang Pandu. Nah, beliau logonya seperti ini. Nah, di rancangan slide pelatihan berbasis kompetensi, ini pun nanti menyesuaikan. Isi dari ini bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan judul di sini. Jangan sampai yang ada di sini judulnya A, tapi rancangan slide-nya tidak berhubungan dengan slide A tadi. Nah, perkenalan instruktur, nanti Bapak Ibu bisa tuliskan nama Bapak Ibu beserta biodata singkatnya di sini. Lalu untuk slide kedua, biasanya kalau untuk pelatihan tentu kita butuh presensi dari siapa saja sih yang menjadi peserta kita. Makanya nanti biasanya kalau saya ada barcode, mereka tinggal scan saja, presensinya akan muncul, mereka bisa langsung menginput kehadiran mereka masing-masing. Nah, dan biasanya juga pelatihan seperti yang tadi Bapak Ibu alami di sesi awal, Kak Azanil sudah dengan sigap memberikan link pretest begitu ya mengukur apakah calon-calon trainer yang ada di sini atau nanti yang akan kita trainingkan di kemudian hari sudah menguasai atau belum. Ini harapannya hanya untuk mengukur saja kapasitas, bukan untuk penilaian secara signifikan. Nah, nanti ada perkenalan, di mana perkenalan siswa ini maksudnya adalah tadi sudah ada sesi perkenalan di awal dari trainer atau dari pengajar kepada asesinya, maka di sini nanti perkenalan antar peserta yang diharapkan bisa memunculkan keakraban dan persaudaraan di antara mereka. Dan tentu Bapak Ibu di sini mungkin beberapa backgroundnya pramuka, bahkan eh, semuanya adalah guru-guru saya di pramuka. Biasanya kita kalau di pramuka selalu akrab dengan namanya ice breaking atau intermezzo. Tentu ini dibutuhkan sekali untuk menjadi awalan dari seorang trainer ataupun dari seorang pengajar sebelum memulai materi-materi inti yang sangat sangat penting untuk mereka pelajari.
Nah, di sini pun tadi sudah kita alami juga ya, ada safety induction yang tadi dibacakan oleh Kak Azanil, juga diulang kembali oleh Kak Nono bahwa safety induction atau K3 memang sangat penting agar trainer ataupun asesinya bisa sama-sama menjalankan pelatihan dengan selamat dan sampai tujuan. Nah, terakhir ada motivasi. Motivasi tentunya diawali dari materi-materi yang nantinya akan berat sekali untuk mereka terima begitu sehingga nanti di slide-slide berikutnya mudah-mudahan dengan adanya slide kedua ini para asesi atau orang-orang yang akan menerima materi kita bisa menerima dengan baik. Dari slide ketiga sampai slide berikutnya, Bapak Ibu hanya menyesuaikan saja dari judulnya, unit kompetensinya, nomornya, sama SKKNI yang menjadi referensi kita, itu bisa ditampilkan di situ. Di slide keempat pun biasanya memang kalau pelatihan selalu ada materi SMART ya. Materi SMART itu adalah sebuah bagaimana kita harus menyampaikan dulu pelatihan ini tujuannya apa begitu sehingga nanti di akhir harus kita evaluasi apakah si orang atau orang-orang yang sudah menerima materi kita bisa menerima transferan materi dari kita atau belum. Begitu. Untuk lima, ketujuh, dan lain-lainnya disesuaikan dengan materi yang menunjang materi ini. Jadi kalau bahan pelatihan kerja, mereka butuhnya materi apa, Bapak Ibu boleh cantumkan di sini dan berikutnya sampai ke akhir begitu ya. Itu untuk akhir, untuk slide-slide berikutnya juga sama. Nah, biasanya di slide-slide terakhir Bapak Ibu ada yang menambahkan kalau tadi di awal ada pretest, maka di akhir ada post-test untuk mengevaluasi sebelum kita melaksanakan pelatihan dan setelahnya apakah ada perubahan atau tidak pada peserta yang kita sedang trainingkan. Dan terakhir, kalau misalkan ada beberapa pelatihan juga yang memberikan tugas tambahan agar pemahamannya tidak hanya berdasarkan teori, tapi mereka langsung praktek untuk mengaplikasikan ilmu mana yang tadi sudah dibahas oleh trainer-trainer itu. Itu untuk masalah portofolio, Bapak Ibu. Sejauh ini, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk materi pertama atau sudah cukup? Untuk materi pertama kita tadi merancang pembelajaran yang inovatif untuk suatu program pelatihan kerja. Apakah sudah cukup jelas, Bapak Ibu? Mungkin perlu disampaikan tentang kriteria kriteria inovasi itu yang seperti apa? Ada nggak ininya? Iya, Bapak, kriteria inovasi pada Ya, jadi kan misalnya kita mau mengatakan merancang pelatihan yang inovasi, nah kan apa sih untuk itu dikatakan inovasi atau tidak begitu? Oh ya, siap. Saya coba bawakan materinya dari buku yang langsung diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Sebentar. Saya coba ubah share screen-nya dulu. Ya, oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Nah, Iya. ini Bapak Bapak Joko, ini izin adalah materi atau buku panduan yang dikeluarkan langsung dari Kementerian Ketenagakerjaan. Nah, di sini kita bisa eh, search langsung tentang keyword dari inovatif itu sendiri, karena sebetulnya banyak sekali eh, bahasa-bahasa inovatif yang di, diterjemahkan di sini, begitu ya. Sebentar. Nah,
Kalau dari lampiran, dari buku yang langsung diterbitkan oleh Kementerian Tenagakerjaan, bahwa inovatif adalah sesuatu yang kemampuan kita untuk menciptakan adaptasi dengan perubahan. Tentunya ada perubahan dari yang ada menjadi lebih baik atau yang belum ada menjadi ada, lalu juga ada menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang kita miliki. Jadi kalau inovatif dari sini, seperti yang tadi Bapak lebih kepada bagaimana kita bisa mengadaptasi perubahan untuk diwujudkan dalam bentuk yang baru atau yang terbaru, sehingga tentu inovatif akan relate sekali dengan yang namanya pembaharuan. Mohon izin Bapak. Ya, Yang lain, Bapak yang lain ada pertanyaan atau Ibu? Kalau tidak, kita akan teruskan kepada materi berikutnya. Baik, kalau tidak ada, saya mohon izin akan membawakan Bapak Ibu kepada materi yang berikutnya. Kita akan share kembali materi kedua kita tentang merancang strategi pembelajaran. Saya mohon izin stop sharing. Oke. Seperti biasa, saya akan mengupas sedikit teorinya yang mudah-mudahan Bapak Ibu tentu sudah lebih paham, hanya saja kita hanya refresh ya Bapak Ibu ya. Oke. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya, baik. Oke, untuk materi yang kedua, Bapak Ibu, kode unitnya adalah N78SPS020511. Judulnya adalah Merancang Strategi Pembelajaran. Nah, capaian dari unit kompetensi ini tercapainya proses pembelajaran yang maksimal sesuai dengan rancangan strategi pembelajaran yang ditetapkan dalam memenuhi tujuan pembelajaran dan standar semuanya. Ini capaiannya untuk elemen kompetensi atau EK. Di sini ada tiga. Satu, mengkonfirmasi tujuan dan sasaran pembelajaran. Kedua adalah menganalisis opsi untuk strategi pembelajaran. Dan yang ketiga, bagaimana kita mampu mengembangkan strategi pembelajaran. Itulah elemen kompetensi yang dimiliki oleh unit merancang strategi pembelajaran. Ini saya coba breakdown satu persatu. Dari sisi EK pertama adalah mengkonfirmasi tujuan dan sasaran pembelajaran. Tentu sebagai trainer, sebagai pengajar, kita tahu bahwa sebelum kita merancang strategi, kita harus tahu dulu siapa peserta kita. Siapa peserta ini bukan berarti namanya, tokohnya, atau segala macam, tapi kita bisa melihat dari beberapa faktor. Satu, indikatornya tingkat pendidikan dan pengalaman. Yang kedua, tujuan dan motivasi peserta itu. Ketiga adalah diversitas budaya dan linguistik atau bahasa, gaya pembelajaran dari beberapa peserta, dari masing-masing peserta, keterlibatan dan interaksi itu juga akan mempengaruhi tujuan dan sasaran pembelajaran kita. Lalu tingkat kemampuan teknologi ini juga akan berpengaruh ketika Bapak Ibu sedang mentraining anak-anak usia SMA atau usia remaja dengan usia dewasa, tentu berbeda penguasaan teknologinya. Dan yang terakhir adalah kondisi fisik dan mental. Ini bicara tentang karakteristik peserta yang menjadi salah satu indikator yang wajib sekali kita perhatikan sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran pembelajaran. Yang kedua adalah kita harus memperhatikan pula kebutuhan pelatihan dari peserta. Tadi di sesi pagi dengan Kak Nono sudah dibahas bagaimana menentukan kebutuhan pelatihan. Pelatihan individunya sudah dibahas, lalu pelatihan mikro juga sudah dibahas oleh beliau. Nah, ini kembali saya ulang atau saya ulas sedikit bahwa kebutuhan pelatihan tadi akan berpengaruh sekali dengan penyesuaian materinya. Kalau kita sudah tahu audiens kita butuh pelatihan, misalkan pelatihan pengelolaan manajemen konflik, maka berarti materi pelatihannya kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan mereka.
Yang kedua akan relate sekali dengan arrangement atau penyusunan metode pembelajaran. Yang ketiga adalah penyesuaian tingkat kesulitan. Setelah kita tahu kebutuhan pelatihannya, kita tahu bagaimana pesertanya, maka kita bisa menyesuaikan tingkat kesulitan yang akan kita berikan. Yang keempat adalah evaluasi berkala, di mana evaluasi ini sangat penting sekali untuk apa ya, untuk kualitas pelatihan itu sendiri. Dan biasanya kalau evaluasi yang biasa saya atau kami lakukan, biasanya ada evaluasi di tengah gitu ya, ada di midterm course ataupun ada di end course-nya atau di ujung kursusnya. Dan yang keempat ada umpan balik peserta atau feedback. Ketika kita sudah menentukan kebutuhan pelatihan, sekali kita juga butuh feedback dari peserta. Apakah peserta sudah merasa paham dengan materi yang sudah kita sampaikan atau belum? Gitu. Penerapan praktis secara applicable tentu beberapa materi tadi sudah kita coba alami pada saat sesi awal, beberapa dari peserta dari Bapak Ibu sudah langsung mempraktekkan begitu ya. Itu juga lumayan menjadi hal-hal yang penting sekali bahwa hal-hal yang dipelajari secara teoritis memang tidak akan terlalu mengena kalau tidak dipraktekkan secara langsung. Tentu kita juga bahas tentang sumber daya pendukung karena yang namanya pelatihan pasti Bapak Ibu butuh sumber daya. Dan yang terakhir adalah fleksibilitas. Bagaimana caranya pelatihan yang kita adakan, yang kita lakukan itu bisa fleksibel untuk audiens yang memang menjadi sasaran pelatihan kita. Nah, ini masih dengan konfirmasi, masih dengan Eka pertama, tujuan dan strategi pelajaran. Ini ada beberapa kata kunci yang memang kita bisa bedakan antara tujuan dengan sasaran. Kalau tujuan tadi adalah pernyataan umum, hasil yang diinginkan dari suatu pembelajaran, untuk sasaran lebih kepada pernyataan spesifik dan terukur apa yang kita harapkan dicapai oleh peserta didik. Nah, teori ini atau materi atau definisi ini saya ambil dari SKKNI juga atau dari buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk membedakan antara tujuan dengan sasaran. Kita lanjut Bapak Ibu ke EK kedua atau elemen kompetensi kedua, yaitu menganalisis opsi untuk strategi pembelajar. Tentu kita sudah belajar SKKNI, sudah ya mulai meraba SKKNI itu seperti apa. Nah, standar kompetensi dan mungkin beberapa guru atau beberapa pengajar mungkin sudah akrab sekali dengan bahasa atau istilah ini. Standar kompetensi merupakan kumpulan kriteria atau kemampuan yang diharapkan dari seseorang dalam konteks tertentu. Sedangkan kalau kualifikasi adalah kualitas atau karakteristik khusus yang dimiliki oleh seseorang dalam bentuk sertifikat, gelar, atau pengalaman kerja. Nah, opsi untuk strategi pembelajar ini mencakup dua hal tadi, di mana kita sebagai trainer harus bisa membedakan mana SK dan mana kualifikasi. Yang ketiga adalah strategi pembelajaran. Di UK ini kita fokus sekali untuk membahas strategi pembelajaran. Nah, definisi standar dari strategi itu sendiri adalah cara-cara yang bisa digunakan oleh pengajar untuk memilih kegiatan belajar yang akan digunakan ketika sudah berhadapan dengan para asesi atau para mahasiswa atau para murid atau calon-calon yang memang sedang ditrainingkan, bagaimana cara-cara mereka atau cara-cara pengajar untuk mentransfer ilmu tadi itu merupakan strategi pembelajaran. Untuk metode pembelajaran lebih kepada prosedurnya, langkah-langkahnya dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Kita berlanjut ke EK ketiga, yaitu mengembangkan strategi. Nah, mengembangkan ini sebetulnya banyak sekali metode-metodenya. Hanya saja di sini saya rangkum ada 5 kriteria yang harus secara bertahap kita bahas dalam rangka mengembangkan strategi pembelajaran. Satu dari segi konten. Tentu strategi pembelajaran pasti akan melekat sekali konten pembelajaran apa yang mau kita bawa dan mau kita transferkan kepada calon trainernya atau mungkin kepada orang yang sedang kita trainingkan.
Yang kedua adalah strategi pembelajaran dari setiap konten. Kalau kontennya berbeda, tentu strateginya pun akan menyesuaikan. Kalau misalkan kontennya jatuh pada sebuah pelatihan untuk anak-anak remaja, maka nanti strategi pembelajaran akan berbeda, menyesuaikan dengan peserta, menyesuaikan dengan jenis materi yang kita bawakan. Yang ketiga dari durasi pelatihan. Tentu tadi sudah Kak Azanil sampaikan di awal untuk jam pelajaran itu bisa menyesuaikan dengan kondisi. Di mana kadang contohnya pelatihan protokoler. Ada yang menyelenggarakan 2 hari gitu ya. Ada yang menyelenggarakan 1 hari tapi dipadatkan. Itu bisa jadi. Kita harus bergantung pada SKKNI yang ada. Kalau misalkan memang capaian-capaiannya sudah cukup dan memang bisa dilakukan 1 hari, maka durasi pelatihan juga harus menyesuaikan. Keempat, ada dokumentasi, di mana segi pembelajaran ini, kalau misalkan dalam segi pengembangan, tentu butuh dokumentasi. Di tahap awal, di tahap tengah, dan di tahap akhir, bagaimana kita bisa mendokumentasikan, sehingga strategi itu memang bisa terekam bagaimana perubahan-perubahannya. Tentu perubahan-perubahan tadi, dokumentasi-dokumentasi tadi terlihat sederhana tapi sangat penting tentunya untuk keberlangsungan pembelajaran itu sendiri. Nah, yang terakhir, tentu disinilah dibutuhkan para peneliti, para akademisi untuk selalu memproses kaji ulang. Strategi pembelajaran tidak akan bisa relevan selama 10 tahun, selama 12 tahun, selama 15 tahun, karena tentu ilmu itu berkembang, karakteristik pelajarnya juga berkembang, zaman juga berkembang, maka tentu butuh sekali proses kaji ulang untuk bagaimana caranya strategi yang sudah kita buat itu selalu relevan dengan keadaan. Itu EK yang ketiga, Bapak Ibu, dari unit kompetensi merancang strategi pembelajaran. Saya mohon izin membawa Bapak Ibu ke dalam portofolionya. Saya izin stop sharing terlebih dahulu. Oke, kita bawa atau kita lihat langsung portofolio yang ada. Saya izin sharing lagi, share screen. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Ya, ini Word-nya Bapak Ibu portofolio yang nantinya akan Bapak Ibu kembangkan. Contoh, ini mah hanya contoh saja dari kami merancang strategi pembelajaran. Ini kan bagian awal, Bapak Ibu juga bisa tambahkan di bagian atasnya ada kop suratnya atau ada lambang dari pelatihan itu sendiri. Nah, kode dan judul kita bisa ambil dari SKKNI. Ini contohnya karena tadi dari sesi pagi memberikan contoh pada MSDM, makanya ini saya culik lagi salah satu UK dari MSDM, begitu. Nah, ini unit kompetensinya, nomornya atau kodenya saya kembalikan copy paste ke sini dan diberikan judul unit kompetensinya apa. Nah, begitu. Ini diambil dari mana? Diambilnya dari SKKNI MSDM yang tahun 2020 juga, yang tadi sudah dibahas nomor 159 kalau tidak salah. Nah, tujuan pembelajaran Bapak Ibu seperti tadi juga sudah dibahas di sesi pagi, untuk tujuan umum kita hanya fokus pada menuliskan ulang judul yang ada di sini, judul unit kompetensinya, di copy paste lalu dipindahkan. Jadi bahasa setelah mempelajari modul ini peserta latih diharapkan mampu. Nah, ini baru kita sesuaikan dengan judul UK yang ada. Gitu. Nah, untuk tujuan khusus, karena ini khusus, ini harus lebih spesifik, maka kita intip lagi ke elemen kompetensi. Dari mana? Dari si UK yang ini. Baik, saya mohon izin, apakah mungkin harus diberikan eh, contoh sebentar ya. Saya akan entire screen, saya buka dulu MSDM itu. MSDM itu ada SKKNI-nya nomor 149 tahun 2020. Saya coba share ulang. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Nah,
Ini adalah yang hadir di hadapan Bapak Ibu adalah contoh SKKNI nomor 149 tahun 2020 tentang manajemen sumber daya manusia. Tadi saya ambil ini karena memang agar relate dengan di sesi pagi, begitu. Kita intip sebelumnya, tadi kita sudah atau sedikit merancang kodenya ini ya. Kodenya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran atau kode unit ini kita bisa pindahkan ke PDF tadi untuk kita langsung melihat elemen kompetensinya mana saja. Nah, ini langsung ketemu Bapak Ibu. Kode unit yang ini, judulnya yang ini, sesuaikan. Nanti Bapak Ibu juga boleh menyesuaikan. Saya mau ambilnya UK yang lain, itu boleh atau tidak? Itu boleh. Nah, ini UK-nya, ini kodenya. Tadi untuk kita ngurusin tentang tujuan khusus, tadi saya bilang bahasa atau frasa yang ada di dalam bold atau bahasa tulisan tebal itu hanya tambahan atau konjungsi saja, jadi Bapak Ibu boleh mengikutinya. Nah, yang Bapak Ibu sesuaikan adalah tulisan yang tidak ditebalkan, karena ini harus menyesuaikan dengan elemen kompetensi dari UK ini. Ya, saya kasih contoh di sini MSDM. Nah, untuk UK yang ini, elemen kompetensinya ada dua. Ada yang menyiapkan sarana prasarana, ini kita pindahkan nih, sarana prasarana pembelajaran dan pengembangan. Nah, kita tuliskan kembali di sini, sarana prasarana pembelajaran dan pengembangan. Kalau tambahan secara cepat dan disiplin, ini tinggal disesuaikan saja atau tinggal diikuti juga boleh. Yang poin kedua itu ambilnya dari sini juga. Dari EK kedua yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Ini kita ambil, pindahkan ke sini. Kegiatan pembelajaran dan pengembangan. Bahasa secara cepat dan disiplin atau bahasa dapat menjelaskan dan mempraktekkan itu bisa diikuti saja sesuaikan dengan yang ada di template ini. Itu untuk pembahasan tujuan, Bapak Ibu. Nah, tadi untuk metode pengajaran, karena ini sudah sesuai standar yang ada di SKKNI, Bapak Ibu tinggal ikuti saja, begitu. Karena memang metodenya di sini ada sudah mencakup semua ya, ada metode offline-nya ada, online-nya juga memungkinkan. Jadi memang kecuali nanti Bapak Ibu ada yang di sini UK-nya tidak memungkinkan untuk di-online-kan ya maka bisa kita ubah sedikit. Tapi kalau misalkan itu masih metode-metode umum, materi-materi umum yang masih bisa disesuaikan online dan offline, maka untuk dari metode pengajaran sampai media dan lain-lainnya bisa mengikuti saja template yang nanti akan diberikan oleh tim dari trainer seperti ini. Nanti di akhir, jangan lupa Bapak Ibu disesuaikan lokasi Bapak Ibu, lalu tanggal dan bulan dan tahun kapan training itu sudah dilaksanakan, siapa yang menyiapkannya, dan tanda tangan Bapak Ibu dibubuhkan di sini. Itu untuk portofolio materi kita yang kedua, yaitu merancang strategi pembelajaran. Mungkin kalau ini mah hanya sekitar 2 lembar, tentu ini semua didapatkan berdasarkan SKKNI yang ada. Jadi tidak semaunya kita, memang pas selalu ada panduan-panduan yang kita bisa jadikan patokan untuk diambil. Gitu. Bapak Ibu mohon izin untuk materi kedua, apakah ada yang masih ingin ditanyakan atau kita lanjutkan? Bagaimana Bapak Ibu? Dilanjut saja ya. Oke, kalau karena tidak ada pertanyaan, saya harap Bapak Ibu juga tentunya lebih paham, maka kita bisa lanjutkan terlebih dahulu ke materi kita yang ketiga. Nanti agar lebih terbayang boleh bertanya di sesi akhir. Oke, untuk merancang konten e-learning ya. Baik, saya izin share screen kembali. Share screen. Mana ya? Oh ini. Baik, materi PPT-nya yang singkat ini sudah
Saya share screen Bapak Ibu. Sudah terlihat ya? Baik. Materi ketika tiga, tadi Bapak Ibu kita sudah bahas tentang strategi. Sudah bahas lagi tadi tentang apa ya di awal ya? Lupa. Di awal itu tentang materi pertama, yaitu tentang merancang pembelajaran inovatif. Nah, inovatifnya sudah, strateginya sudah, maka tinggal kita rancang konten e-learning yang mau kita bangun gitu ya. Karena betul yang namanya trainer, teknologi memang harus dikuasai, maka salah satu faktor atau indikator mengukur teknologi yang dikuasai oleh trainer dari sini, begitu. Nah, izin kita lanjutkan materi ketiga kita. Kodenya adalah N78 SPS 02 018 1. Judul unit kompetensinya adalah merancang konten e-learning. Ya, oke, capaian dari UK ini adalah terimplementasikannya konten e-learning ke dalam platform. Jadi ya, seperti kita bahas di awal, konten-kontennya kita rancang terlebih dahulu, lalu dimasukkanlah ke dalam platform, sehingga nanti bisa muncul secara visual, dan tentunya konten-konten ini nanti menyesuaikan kondisi dan kebutuhan organisasi. Begitu. Nah, elemen kompetensi juga juga ada tiga dari UK yang ini. Satu, menentukan ruang lingkup e-learningnya. Yang kedua adalah menyusun kontennya. Dan yang ketiga adalah mengevaluasi konten e-learning yang sudah dimasukkan ke dalam platform e-learning itu. Baik, saya breakdown satu persatu, Bapak Ibu. Eka pertama adalah menentukan ruang lingkup e-learning. Nah, ruang lingkup e-learning ini tentu kita bisa jabarkan ke 4 poin. Ini ya, ada beberapa 4 poin. Yang pertama, ruang lingkup e-learning. Seberapa jauh atau seberapa luas jangkauan e-learning yang mau Bapak Ibu jangkau. Misalkan e-learning yang mau kita bahas, yang mau kita buat itu mungkin yaudah menjangkau mahasiswa-mahasiswa kita, gitu ya, untuk yang ada di Indonesia, gitu, seperti itu. Nah, jadi ruang lingkup sebetulnya kalau memang dia eh, untuk berbasis pembelajaran, pastinya akan bisa digunakan untuk mahasiswa-mahasiswa ataupun untuk trainer atau asesi-asesi yang lain. Nah, yang kedua adalah kebutuhan dan karakteristik target pembelajaran. Nah, kebutuhan dan karakteristik ini tentu nanti akan berpengaruh dari ruang lingkup tadi. Kalau memang e-learning kita ditujukan untuk masyarakat usia sekian sampai sekian, maka nanti Bapak Ibu akan butuh kebutuhan yang berbeda, targetnya juga akan berbeda. Itu akan menyesuaikan untuk e-learning kita ini. Yang ketiga adalah bentuknya urutan dan aktivitas e-learning. Nah, untuk masalah e-learning, tidak ada standar e-learning itu harus apa dulu yang muncul begitu, tapi nanti mode apa e-learning yang mau kita eh, ciptakan itu bisa menyesuaikan dengan ruang lingkup tadi. Makanya dari segi bentuk, dari segi urutan tampilan, dari segi seberapa canggih atau seberapa banyak fitur-fitur yang ada di e-learning itu akan menyesuaikan dengan ruang lingkup tadi. Apakah contoh misalkan, kalau misalkan kita lihat ada aplikasi misalkan ya kalau di kampus kayaknya contoh ada Simba FT. Nah, itu adalah sistem bimbingan akademik yang memang sasarannya adalah hanya mahasiswa-mahasiswa yang mau mendaftar kerja praktek, mau mendaftar sidang akhir begitu, maka nanti urutan-urutannya pun, aktivitasnya pun hanya mencakup atau hanya berkaitan sama persidangan begitu. Mungkin cara penguploadan proposal, cara menguploadkan bukti pembayaran dan segala macam. Tidak mengurusi misalkan dari segi presensi atau tidak mengurusi tentang pengumpulan tugas-tugas yang lain selain proposal tadi misalkan. Itu nanti akan menyesuaikan sekali. Dan yang terakhir adalah platformnya. Kalau Bapak Ibu sudah eh, tahu ruang lingkup, sudah menentukan kebutuhan targetnya, sudah menentukan bentuknya akan seperti apa, maka tinggal kita aplikasikan platform e-learning
yang mau Bapak Ibu ciptakan itu seperti apa. Itu bisa disesuaikan untuk EK pertama. Untuk di EK kedua, karena tadi sudah menentukan ruang lingkup, tinggal kita susun konten e-learningnya. Nah, konten e-learning itu ada 7 Bapak Ibu, tujuh apa ya, 7 anakan gitu ya, atau 7 cabang yang bisa disesuaikan untuk menyusun. Yang pertama penentuan tujuan pelatihan dan platform yang digunakan. Tentu konten-konten yang dibangun nanti di e-learning akan menyesuaikan tujuan kita fokusnya untuk apa, maka nanti platformnya pun akan menyesuaikan dengan itu. Yang kedua adalah konten berdasarkan modul pelatihan. Nah, kalau nanti e-learning yang Bapak Ibu bangun atau Bapak Ibu ciptakan memang nanti menyesuaikan atau misalkan e-learning tadi mencakup beberapa pelatihan-pelatihan yang akan diberikan kepada mahasiswa atau kepada siswanya, maka nanti konten pun akan berpengaruh terhadap modul pelatihan. Modul pelatihan protokoler dengan modul pelatihan jurnalistik itu tentu berbeda kontennya, berbeda penampilannya, sehingga nanti bisa menjadi bahan untuk menyusun konten e-learning. Yang ketiga adalah identifikasi konten. Kontennya diidentifikasi dulu apa saja yang harus ditampilkan dan yang tidak perlu ditampilkan di sebuah e-learning. Nah, yang keempat, yang namanya ini ada di apa ya, di dunia maya, begitu kita tetap harus memperhatikan persyaratan etika dan juga legal, disesuaikan dengan kondisi organisasi yang sedang menjadi wadah kita, begitu. Kalau misalkan e-learning ini untuk kampus atau untuk balai latihan yang nantinya akan kita ciptakan pasca pelatihan ini, maka nanti Bapak Ibu menyesuaikan. Saya bergerak di bidang MSDM misalkan, maka harus diperhatikan pula persyaratan etika dan legal seperti apa yang harus saya pelajari untuk saya tampilkan di konten e-learning saya. Yang keempat, Bapak Ibu, yang namanya konten, memang halnya juga terlihat sederhana, tapi jadwal sangat membuat konten kita menjadi terarah dan terstruktur. Andai pada saat di awal kita sudah buat rancangan jadwalnya, pada minggu ini saya harus buat hosting dulu, misalkan. Minggu kedua saya harus menyusun dulu bahasanya untuk berita-berita di awal, begitu materi-materi di awal. Lalu yang ketiga, saya akan memperluas lagi jangkauan-jangkauan, apa mungkin nanti memungkinkan bisa terintegrasi dengan website lain gitu ya, website pelatihan-pelatihan lain bisa dikliknya dari e-learning kita, begitu itu juga akan menyesuaikan. Dan yang namanya jadwal tentu terkait dengan waktu. Jadi timeline dari Bapak Ibu konten e-learning yang mau diposting atau yang mau diciptakan di e-learning tuh pasti akan berhubungan dengan jadwal sekali. Yang keenam adalah isu dan hambatan. Tentu ya dalam menyusun konten tidak mungkin tidak ada yang namanya hambatan. Maka hambatan-hambatan tadi bisa dipelajari dan bisa dicari solusinya karena semua hal yang dipelajari tadi bisa menjadi bahan kita untuk selalu membuat konten kita menjadi yang terbaik. Begitu. Dan terakhir seperti yang tadi di strategi pembelajaran saya juga menyarankan dari sisi dokumentasi Bapak Ibu memang sangat diperlukan. Jadi dari awal sekali konten e-learning itu Bapak Ibu susun, bahkan mungkin sebelum kita memutuskan untuk membeli hosting atau membeli domain website kita begitu ya, maka dokumentasi penting sekali. Karena untuk backup data, untuk bukti-bukti dari penyusunan e-learning tadi itu membutuhkan sebuah history yang Bapak Ibu bisa selamatkan dengan sesi dokumentasi ini. Nah, berlanjut ke eka ketiga, yaitu mengevaluasi konten e-learning. Nah, ada 4 macam atau 4 anakannya. Pertama, bagaimana caranya konten sudah kita upload, sudah kita jalankan begitu e-learningnya. Maka evaluasi pertama adalah sesuai tidak konten yang kita upload di e-learning dengan tujuan, fokus, dan kebutuhan peserta. Jangan-jangan begitu ya, konten e-learning kita tidak sesuai dengan apa yang peserta mau. Itu juga harus dievaluasi secara berkala. Kedua adalah uji coba e-learning. Ketika e-learning tadi sudah
hampir jadi begitu, maka nanti akan ada masa trial. Disitulah mungkin e-learning akan mengalami error kah atau akan mengalami debug begitu ya kalau di IT itu untuk apa ya untuk menguji e-learning kita sanggup nggak diakses oleh 10.000 orang misalkan. Itu butuh sekali uji coba dalam waktu atau periode tertentu. Ketika ada feedback pengguna, di mana setelah e-learning itu kita jalankan, biasanya kalau misalkan beberapa e-learning dari yang lingkungan yang saya ketahui, feedback pengguna bisa dicapai melalui kuesioner online begitu dalam sesi sebulan atau 2 bulan berlangsungnya dilaksanakannya si e-learning. Biar apa? Biar kita tahu, misalkan sebulan dijalankan e-learning tadi kita 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 sebarkan kuesioner tentang penggunaan e-learning ini sudah user friendly belum menurut mereka? Sudah layak untuk diakses belum menurut mereka? Apakah untuk pengguna mobile phone gitu ya, atau untuk penggunaan website atau penggunaan PC nyaman tidak dirasakan oleh pengguna? Itu sangat penting sekali untuk dikonsumsi oleh pengelola e-learning atau kita sendiri sebagai trainer untuk nantinya kita kembangkan lagi. Kalau misalkan konten kita memang belum enak atau belum nyaman untuk orang-orang pengguna handphone, maka kita bisa sesuaikan fiturnya atau bisa kita sesuaikan bahasa-bahasanya untuk lebih singkat lagi begitu, agar mau pengguna handphone, mau pengguna PC itu bisa sama-sama nyaman menggunakan. Yang terakhir, perbaikan dan penyesuaian konten. Tentu perbaikan ini sama penyesuaian tidak akan pernah berhenti sekali kerja, tapi memang harus berkali-kali, harus disesuaikan secara berkala. Baik, untuk UK ini pun sudah, untuk materi dasarnya sudah saya bawakan. Saya mohon izin Bapak Ibu membawakan Bapak Ibu ke portofolio yang akan kita bahas. Saya izin stop share dulu. Nah, ya, sudah terlihat Bapak Ibu ya. Nah, di bagian ini Bapak Ibu, ini memang singkat sekali, hanya 1 halaman, karena Bapak Ibu juga mungkin sudah mengalami sebelum TOT ini dilaksanakan, Bapak Ibu sudah diajak Kak Azanil untuk bergabung ke Google Classroom. Nah, untuk di pelatihan ini, salah satu platform e-learning yang mungkin ya yang memungkinkan Bapak Ibu ciptakan adalah membuat Google Classroom sendiri. Jadi Bapak Ibu bertindak sebagai guru, membentuk sebuah kelas begitu ya di Google Classroom. Itu nanti di sana bisa Bapak Ibu masukkan, misalkan memang Bapak Ibu sebagai pengajar di bidang bahasa Inggris misalkan ya. Maka nanti modul-modul dari bahasa Inggris bisa Bapak Ibu upload begitu kan ya sebagai konten-konten e-learning tadi. Nanti juga Bapak Ibu bisa input siswa-siswa yang Bapak Ibu ingin ajarkan, atau mungkin Kak saya sudah pernah bikin Google Classroom dan sudah ada siswanya juga, bahkan sudah pernah menjalankan upload tugas, berikan penilaian misalkan. Nah, itu boleh sekali untuk menjadi bukti bahwa Bapak Ibu memang sudah bisa merancang platform e-learning. Nah, Bapak Ibu tinggal menyesuaikan ini, link Google Classroom-nya ditampilkan, dimasukkan ke dalam portofolio ini, lalu di bagian bawahnya Bapak Ibu bisa menangkap layar atau screenshot gitu ya. Portofolio Google Classroom-nya sudah terbuka. Ini ada nama atau judul kelas yang Bapak Ibu mau buka, apapun ya pelatihannya, mau pelatihan tadi misalkan ada beauty class, atau misalkan Bapak Ibu mau pelatihan entrepreneur, atau mau pelatihan manajemen apa begitu. Ini judul kelasnya dan ini nanti ada kode kelas. Nah, biasanya nanti di bagian bawah sini itu ada daftar-daftar peserta kelas Bapak Ibu. Nah, ini bisa menjadi bukti bahwa Bapak Ibu sudah bisa merancang platform e-learning. Itu contoh sederhana penggunaan Google Classroom.
Karena memang sejauh ini yang memang tergolong mudah begitu ya itu di Google Classroom yang biasa kita manfaatkan bahkan sampai pra-TOT pun Bapak Ibu juga menggunakan Google Classroom dan saya yakin Bapak Ibu sudah sangat akrab dengan e-learning ini begitu. Jadi untuk portofolio merancang konten kalau memang menggunakan Google Classroom, linknya dibawakan dan screenshotnya sudah jadi. Nah, di akhir baru ada lokasi dan tanda tangan Bapak Ibu disesuaikan dengan nama Bapak Ibu sebagai trainer. Gitu. Untuk materi ketiga, Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas? Bagaimana, Bapak, Ibu? Nah, mungkin mau menanyakan tentang hosting ya. Itu di mana Yap. dan bagaimana caranya? Biayanya bagaimana, Kang? Baik, saya izin share ya Bapak. Mohon izin untuk hosting memang pasti pakai biaya ya Pak ya. Baik, saya coba eh, buka dulu, lalu nanti kita akan share screen kembali. Nah, untuk hosting sendiri memang fungsinya adalah sebagai apa ya, sebagai alamat atau sebagai wadah kita untuk bisa memiliki alamat sendiri, orang-orang bisa mengakses apa yang kita sharing di sana, gitu ya. Nah, ini contoh salah satu ini Pak, tidak tidak saya tidak promosi website ini, hanya saja ini salah satu yang bisa Ya, kita gunakan. Yang pamit ya. Saya tidak ya. sudah. Ini salah satu yang biasa saya lihat begitu ya saya pelajari. Nah, ini ada hosting, ada domain. Sebetulnya keduanya punya 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 fungsi yang sama. Bedanya kalau hosting dia lebih lebih apa ya, lebih luas jangkauannya. Nah, untuk domain saya arahkan mungkin ke domain dan domainnya ada nih bahasanya domain murah ya. Murahnya versi mereka, Pak. Ini kita klik dulu. Nah, ini contoh misalkan Pak Joko Mursito gitu ya Pak mau bikin website pasca ini benar ya Pak ya pakai H ya Pak oh iya benar. Nah ini Pak kita izin untuk klik namanya ini nanti bebas mau menyesuaikan nama BLK yang nanti Bapak Ibu piliki atau nama sendiri juga tidak masalah. Nah ini kita cari. Nah ini nanti akan muncul opsi-opsi nama atau alamat domain yang Bapak Ibu mungkin bisa pakai. Contoh, ini ada jokomursito.id. Itu ya, belum ada yang menggunakan nih Pak. Harganya harganya itu 219.900 itu untuk 1 tahun. Jadi nanti memang kalau hosting, domain, dia sistemnya biasanya mainan memang tahunan, nanti sudah setahun berlaku atau setahun berlalu, nanti mereka akan minta untuk diperbaharui dengan biaya yang lain. Begitu. Ini juga ada beberapa contoh, ada domain.com, .net, .cloud, masing-masing memiliki harga yang berbeda. Kalau untuk kapasitas, biasanya nanti mereka akan menjelaskan di awal gitu ya. Nah, ini contohnya mana ya? Di sini bahasanya adalah nanti akan melihat kalau ini 1 tahun berlangsung kita kita bayar segini itu untuk setahun gitu Pak. Jadi nanti tahun depannya baru mereka akan minta untuk pembaharuan gitu. Jadi untuk hosting kita eh, tinggal percayakan ke mereka, nanti ada beli bundle hosting, kita tinggal klik, nanti ada beberapa spesifikasi yang bisa kita request dan mereka akan menindaklanjuti itu. Begitu Bapak untuk salah satu contoh yang tidak saya promosikan. Ada lagi Bapak, Ibu yang lain? Oh, baik, kalau tidak ada, saya mohon izin akan membawa Bapak Ibu ke materi berikutnya. Sekarang jam berapa? Masih belum asar ya Bapak Ibu. Mohon izin saya akan membawa ke materi yang terakhir yang bisa saya bawakan. Nanti akan dilanjutkan lagi oleh Kak Azanil selaku koordinator. Nah, materi terakhir kita, oh my God, mana ya?
Materi terakhir itu adalah tentang merencanakan materi penyajian. Oh ini, PPT. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu. Tadi mana share screen-nya? Ya, share screen dulu. Oh ini. Ya, baik Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat ya Bapak Ibu, mohon izin saya akan membawakan materi kita yang terakhir. Tadi sudah kita bahas tentang strategi, tentang konten, dan tentang pembelajaran inovatif. Sekarang kita lari ke terakhir yaitu merencanakan, masih tentang planning, merencanakan penyajian materi pelatihan kerja. Nah, ini kode unitnya adalah N78 SPS 02 019 2. Nah, tujuan pembelajaran dari UK ini adalah nanti Bapak Ibu diharapkan mampu merencanakan penyajian materi pelatihan kerja berdasarkan UK yang Bapak Ibu pilih dari program pelatihan itu. Nah, ini ada beberapa tahapan. Satu, Bapak Ibu bisa menyusun sesinya, bisa mempersiapkan bahan, peralatan, perlengkapan, dan media yang Bapak Ibu gunakan, mempersiapkan tempat dan pelatih yang akan terlibat, mengorganisasikan. Saya yakin, saya percaya Bapak Ibu di sini adalah orang-orang yang pasti jam terbangnya lebih banyak daripada Firda untuk merencanakan materi pelatihan kerja. Kita hanya mengulas sedikit. Nah, untuk menyusun sesi pembelajaran, tentu ini mungkin kita bisa refresh atau flashback dengan yang namanya RM kalau di Pramuka Bapak Ibu ya. Ada materi yang mau kita bahas itu apa, metodenya nanti menggunakan metode apa, dan tentu media apa yang mau kita gunakan. Nanti akan ada tahapan-tahapan dari setiap sesi pasti punya awalan dan akhiran, startnya dari mana, di akhirnya dengan apa, dan nanti juga ada rencana sesi. Nah, materi pelatihan tadi juga sudah relate dengan yang Kak Nono sampaikan di sesi awal. Materi pelatihan sudah diidentifikasi kebutuhan pelatihan individu. Nanti kita jabarkan. Nah, di sini UK ini adalah unit kompetensi. Kalau dari kita tadi ya untuk sekarang adalah UK-nya tadi merencanakan penyajian materi pelatihan. Tapi kalau nanti Bapak Ibu di kenyataannya, di kondisi nyata, UK-nya boleh Bapak Ibu pilih sesuai dengan bidang yang diminati. Nanti si UK tadi akan punya beberapa EK. Ini kalau di sini hanya dua, Bapak Ibu, tapi nanti faktanya menyesuaikan. Di SKKNI yang sesuai dengan bidang yang Bapak Ibu minati tadi, satu UK bisa punya dua, tiga, empat, sampai tujuh elemen kompetensi. Nah, ini nanti akan dibahas. Nah, EK tadi, elemen kompetensi tadi, dia punya anak lagi, namanya KUK atau kriteria unjuk kerja. Nah, KUK inilah bahasanya kriteria spesifik yang mendukung elemen kompetensi ini. Nah, setiap EK pun tidak berarti hanya punya dua KUK. Bisa jadi punya banyak gitu ya, punya lebih dari dua. Bapak Ibu bisa lihat langsung di pedoman kita di SKKN yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja. Nah, di pembahasan UK ini nanti akan dibatasi oleh variabel-variabel di mana ini pun bisa Bapak Ibu ambil atau dapatkan dari buku SKKNI itu di setiap skema, di setiap materi. Nanti kalau emang di SKKN itu dia keluar bidang apapun, maka Bapak Ibu akan melihat, oh ada batasan variabel-variabel yang memang membatasi identifikasi materi yang mau kita bahas. Jangan sampai bicaranya MSDM, tapi manajemennya keluar kemana-mana tidak dibatasi. Oleh karena itu memang di sertifikasi ini, di TOT ini, Bapak Ibu akan belajar tentang batasan apa yang apa ya kompetensi mana yang harus kita kuasai untuk mendukung unit kompetensi yang kita minati. Nah, tadi sudah materinya, sekarang tentang metode dan medianya.
materi bisa dituangkan dalam bentuk presentasi, bisa dalam bentuk PowerPoint, Canva, ada yang mungkin menggunakan video, atau kadang-kadang ketika saya CLT di Malaysia pun ada namanya no take and outdoor. Nah, biasanya di situ trainer-trainernya gitu ya membawakan kertas karton besar begitu ya. Ada juga yang bawa spanduk, ada yang bawa kardus besar itu isinya alat peraga yang memang menggambarkan materi pelatihan. Itu semua punya plus dan minus tersendiri, tapi memang semuanya menyenangkan begitu. Nah, metode dan media itu akan menyesuaikan dengan materi yang akan kita bahas kepada asesi kita gitu. Nah, media pembelajaran ini ada laptop dan segala macam. Ini untuk yang apa ya, untuk yang modernnya. Tapi tadi media juga bisa menyesuaikan kalau mas nanti kita ngasih materinya itu di area yang tidak memungkinkan untuk masalah menggunakan laptop dan lain-lain, kita juga harus siap untuk menggunakan metode konvensional. Nah, yang kedua, untuk media pun nanti untuk metodenya akan menyesuaikan. Apakah metodenya presentasi, metodenya itu adalah game, atau mungkin metodenya adalah demonstrasi, simulasi, bermain peran, dan segala macam. Saya rasa Bapak Ibu juga lebih paham untuk bagaimana sih kita menyesuaikan antara materi, metode, dan media yang kita butuhkan. Nah, ini untuk analisis pembelajaran. Em, Tabel-tabel ini nanti akan Bapak Ibu lihatnya di mana ada di SKKNI. Elemen kompetensinya tadi adalah anak dari unit kompetensi. Nanti masing-masing EK ini punya KUK. KUK pun nanti akan ada di SKKNI juga. Nah, ini ada indikatornya, materi pelatihannya, P adalah pengetahuan. Karena tentu di setiap TOT atau TOT yang khususnya yang ada di sini, Bapak Ibu tidak hanya diharapkan dapat pengetahuan, tapi juga dapat keterampilan dan sikap kerjanya bagaimana. Nah, materi yang kita harus bahas ke calon atau ke peserta kita harus mencakup ketiga aspek ini, Bapak Ibu. Pengetahuannya dapat, keterampilannya dapat, dan sikap kerjanya juga dapat. Sumber belajar Bapak Ibu bisa bawakan referensinya dari mana. Kalau dari tadi kita TOT sepanjang dari pagi sampai sekarang sampai jam 3 sore ini, Bapak Ibu mungkin sudah terbayang bahwa referensinya sangat banyak begitu. Salah satunya tadi ya SKKNI 33 tahun 2000 misalkan. Karena itu kan adalah sebuah referensi. Nanti ada lagi ketika kita bahas tentang SKKNI judulnya lain, maka nanti ada referensi tambahan yang bisa menjadi sumber belajar. Jadi sumber belajar di sini nanti akan menyesuaikan elemen kompetensi apa yang sedang kita ambil. Nah, nanti dari sumber belajar tadi kita kaitkan dengan metode. Metodenya ngambil dari mana? Itu metode tadi sudah kita pelajari di awal. Metode bisa menyesuaikan dengan materi yang akan kita bawakan. Media pun akan berpengaruh terhadap metodenya. Metodenya mau modern, maka medianya biasanya perangkat-perangkat komputer. Tapi kalau metodenya mau konvensional atau outdoor, maka nanti media pun akan menyesuaikan sama metodenya. Untuk waktu, tadi seperti Kak Koordinator sampaikan, bahwa waktu bisa menyesuaikan. Jam pelajaran itu bisa menyesuaikan Bapak Ibu, EK-nya ada berapa banyak. Kalau misalkan kita rasa untuk memahami EK yang ini butuh berapa jam pelajaran, maka nanti waktu akan ada di input di sebelah kanan. Jadi nanti EK keseluruhan di total di akhir, berarti kalau kita mau bikin salah satu pelatihan dengan EK ini, maka kita butuh berapa hari atau berapa jam pelajaran untuk menuntaskan materi itu. Seperti itu. Nah, yang kedua, tadi kita harus mempersiapkan bahan, peralatan, perlengkapan sama medianya. Identifikasi dulu, disusun, baru menyiapkan. Identifikasi Bapak Ibu bisa ambil dari sumber mungkin pelatihan sebelumnya, bisa belajar dari pelatihan-pelatihan sebelumnya, atau bisa jadi banyak sekali referensi-referensi untuk kita tahu apa saja sih bahan yang kita butuhkan.
Lalu kita susun menjadi sebuah rancangan. Kalau memang media atau pelatihannya ini memang berbayar begitu, maka nanti biasanya panitia akan menyusun RAB-nya begitu ya. Apa sih yang memang harus mereka bawakan, alat peraga atau praktek lah yang biasa memang panitia siapkan. Nah, baru nanti terakhir disiapkan atau dieksekusi dari hasil penyusunan di sini. Nah, untuk tahapannya, eh, tentu Bapak Ibu di seluruh pelatihan atau di untuk TOT yang ada di sini, SKKNI selalu menjadi kiblat kita dan juga KKNI ya. Kalau SKKNI tadi standar kompetensi kerja dan ini juga sama. Nanti juga ada di situ kurikulum dan silabusnya. Silabusnya juga sudah ada, tinggal kita pelajari. Nah, ini juga ada standar kompetensi, itu semua dua-duanya menjadi bahan bacaan kita untuk apa? Untuk menetapkan materi pembelajaran. Nah, kalau kita sudah dapat materi yang mau kita bawa, barulah dirancang sesi. Inilah namanya di sesi ini nanti mungkin kita lebih akrab seperti rencana pembelajaran. Kalau di guru ada RPP, kalau dosen ada RPS, begitu. Nah, nanti di sesi pembelajaran ini baru secara paralel mereka bisa dilaksanakan analisis terhadap materi dan tahapan-tahapannya apa saja. Nah, setelah perancangan sesi ini, barulah kita bisa mempersiapkan identifikasi dulu tadi bahan-bahan perlengkapan apa yang kita butuhkan, susun, baru disiapkan. Nah, tentu eh, tahapan penyusunan ini memang harus secara hierarki dilaksanakan agar tujuan pembelajaran kita tercapai dan jangan sampai saat kita misalkan sedang mengisi materi ada bahan yang sederhana tapi tidak kita siapkan, ujung-ujungnya jadi menghambat dan jadi bisa mengubah eh, apa ya tujuan pembelajaran yang mau kita bawakan ke peserta kita. Untuk rencana pembelajaran dari judul, tujuan, metode media, pendahuluan, dan penyajian kesimpulan aplikasi, evaluasi, dan penutup. Nah, rencana ini memang mencakup semuanya. Bagaimana cara kita menentukan tujuan dulu, karena tujuan nanti akan kita flashback di akhir begitu ya. Tujuan kita anak-anak harus tahu 5 keahlian atau 5 kecerdasan mereka misalkan. Maka nanti di akhir kita bisa refleksi anak-anak sudah tahu belum kecerdasan kalian tuh yang 5 itu apa. Maka nanti mereka akan refleksi, oh iya saya sudah tahu. Maka ketika mereka sudah memberikan feedback kepada kita di refleksi itu, ya berarti tujuan pembelajaran yang kita tujukan ke mereka sudah tercapai begitu. Nah, tadi metode media juga sudah kita bahas sebelumnya. Nah, untuk pendahuluan, Bapak Ibu, kita juga tadi sudah bahas di awal bahwa pendahuluan tadi bisa kita rancang dengan sesi intermezzo atau ice breaking, lalu nanti bisa jadi diawali juga dengan presensi. Presensinya kalau sekarang mode-modenya tidak menggunakan kertas lagi, tapi bisa menggunakan handphone. Barcode-nya kita kasih ke mereka atau ditampilkan di layar infocus gitu ya. Jadi memang lebih bisa mengaplikasikan teknologi yang memang mau kita perkenalkan kepada anak-anak. Untuk penyajian juga sama, Bapak Ibu, karena tadi sudah bahas konten e-learning, maka di penyajian biasanya ya kalau memang nanti metodenya mau metode modern, mau menggunakan e-learning itu sendiri, maka penyajian seperti tadi yang sudah saya sampaikan, bisa Bapak Ibu tampilkan dalam bentuk presentasi PowerPoint atau segala macam. Atau mungkin Bapak Ibu, saya mau metodenya menggunakan video. Videonya saat saya merekam diri saya sendiri begitu ya, sedang ada nanti sebelah kanan saya akan edit kata-kata yang ada di sini akan muncul, lalu saya ketika tangan kiri saya bergerak ke kiri, maka nanti akan ada materi yang muncul di sebelah kiri. Itu juga kreativitas dan inovatif. Makanya tadi bahas inovasi, setiap trainer punya inovasi masing-masing, punya keahlian masing-masing untuk menyajikan secara menarik kepada asesinya.
Terakhir, setelah penyajian itu dilakukan, tentu ada kesimpulan-kesimpulan. Kesimpulan ini bisa dua cara, bisa kita yang menyimpulkan, atau kalau mau lebih interaktif lagi, Bapak Ibu bisa meminta juga kepada anak-anak atau peserta yang sedang kita trainingkan. Apa kesimpulan materi hari ini dan segala macam. Aplikasi tentu tadi relate sama tugas. Kalau misalkan tadi sudah teorinya sudah ada, template tugasnya sudah ada, tinggal kita meminta mereka, men-challenge mereka, menstimulus mereka untuk ya udah kita laksanakan apa yang sudah kita trainingkan, mana hasilnya. Begitu, itulah bentuk sebuah aplikasi. Nah, evaluasi ini bisa dilaksanakan secara daring ataupun luring. Kalau memang pelatihannya daring, ya berarti evaluasinya daring, begitu. Nah, evaluasi harapannya bisa mencakup seluruh dari sisi kalau pelatihan ya. Pada saat CELT di Malaysia itu, evaluasi yang diberikan oleh panitia kepada peserta tidak hanya berkaitan dengan materi saja, tapi kita juga bisa mengevaluasi tentang, contoh kalau itu karena luring ya, jadi ada tentang kuliner atau tentang makanannya. Makanannya kita bisa evaluasi. Untuk fasilitas yang ada kita evaluasi. Untuk kualitas pematerinya kita evaluasi. Kualitas konten learningnya gitu ya, konten atau materi yang dibawakan itu juga bisa kita evaluasi. Panitianya bisa kita evaluasi dan lain-lain masih banyak lagi. Terakhir dari segi penutup, penutup juga sama, Bapak Ibu, karena masih bicara rencana pembelajaran, maka kita juga harus merencanakan kita akan tutup pembelajaran ini dengan metode apa, seperti itu. Nah, itu tahapan mengajar, pendahuluan, penyajian, aplikasi, evaluasi, relate dengan yang tadi kita sudah bahas di rencana. Lalu untuk ini juga masih sama. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat ini loh ada format rencana sesi. Nama pelatihannya Bapak Ibu bisa diisi di sini. UK-nya, kodenya, kode berapa, begitu. Judul pelatihannya apa. Tujuan pembelajarannya bisa ambil dari nama unit kompetensi yang tadi sudah saya bantu simulasikan di awal. Metode mengajarnya seperti apa, medianya yang dibutuhkannya apa saja. Waktu jam pelajarannya berapa jam pelajaran untuk memenuhi pelatihan ini. Lalu nanti ada sub pokok bahasan, isi materi, lalu kesimpulannya itu uraian kegiatannya seperti apa. Bagaimana metode pemateri atau metode trainer membawakan isi materi, kegiatannya seperti apa, lalu kesimpulan bagaimana, aplikasi bagaimana, evaluasi dan pemberesan sesi atau pelatihan atau penutupan ya. Dalam artian kita apa namanya finishing pelatihannya akan dibungkus atau dikemas seperti apa, itu uraian kegiatannya bisa dibahas secara singkat di sini. Media juga sama, media yang kita butuhkan untuk menjabarkan kegiatan ini apa saja untuk yang mendukung kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan di sini. Lalu di waktu pun kita bisa mengalokasikan. Kalau misalkan total kita butuh 8 jam pelajaran untuk training ini, maka nanti isi materi berarti berapa waktu jam pelajarannya ya. Kira-kira misalkan materi butuhnya cukup 5 jam, lalu ada kesimpulannya, lalu ada prakteknya, aplikasi dari peserta itu sendiri, lalu ada evaluasi. Biasanya kalau evaluasi tidak terlalu banyak, dan terakhir adalah penutupan sesi atau pelatihan. Nah, ini tadi seharusnya dibahas di bagian tengah ya. SMART itu adalah salah satu cara kita menentukan tujuan. Rumusnya ada 5 huruf, betul, ada SMART. Satu, spesifik. Tujuan pembelajaran yang mau kita rancang dalam pelatihan itu memang harus spesifik. Tidak bisa, misalkan kita bikin tujuan pembelajaran adalah membuat anak-anak pintar teknologi, begitu. Karena dia nggak spesifik, jadi tidak termasuk ke dalam tujuan yang SMART. Itu dihindari Bapak Ibu karena memang tujuan pelatihan harus dibuat secara spesifik sekali. Kedua, dapat diukur. Kalau tadi contohnya uh, dapat membuat anak-anak pintar teknologi, maka nggak bisa diukur sama kita. Tapi kalau misalkan mereka bisa mengenal tiga perangkat teknologi misalkan, maka nanti di akhir
Coba sebutin tiga, bener nggak? Kalau misalkan mereka sudah bisa menyebutkan tiga-tiganya, maka bisa diukur miserable itu, maka berarti tujuan kita tercapai. Yang ketiga adalah actionary atau dapat dikerjakan. Atau bahasa kita adalah realistis. Jangan sampai pelatihannya hanya 2 jam, lalu kita ingin membuat anak-anak mampu menguasai teknologi apa gitu ya secara secara komprehensif misalkan. Padahal pelatihan hanya 2 jam. Kayaknya tidak memungkinkan Bapak Ibu ya. Maka itu dihindari, kita bisa bahas kepada tujuan yang memang murni atau memang memungkinkan untuk dilaksanakan. Yang keempat adalah realistik, tadi relate sama actionary juga, bahwa realistik adalah yang memungkinkan untuk terjadi secara nyata. Yang terakhir adalah time frame. Nah, tujuan pembelajaran tidak mungkin tidak punya deadline waktu. Karena hanya 2 jam pelajaran misalkan, maka dalam 2 jam tadi, ya berarti tujuan pembelajaran itu harus dicapai dalam waktu 2 jam. Jangan sampai tujuannya ABC apa namanya dikasih deadline-nya sampai 2 hari, padahal pelatihannya hanya 2 jam. Itu tidak akan sinkron dan nanti akan mempengaruhi seberapa dalam tujuan itu bisa diaplikasikan. Ini ada ABCD-nya, audience, behavior, condition, dan degree. Satu, sasaran halayaknya. Kita lihat dulu pelatihan kita yang mau kita laksanakan, audiensnya siapa, perubahan perilaku atau behaviornya mereka bagaimana, kondisinya seperti apa, dan kondisi yang mau kita capai seperti apa. Itu kita bisa ringkas dengan rumus ABCD. Nah, ini ini kita langsung saja bawakan Bapak Ibu ke ke apa namanya ya, ke Word-nya sebentar. Saya coba bawa Bapak Ibu ke Word, saya izin stop share dulu. Oke. Bapak Ibu mohon izin saya membawa Bapak Ibu ke Word portofolio yang nanti secara real akan Bapak Ibu kerjakan gitu. Nah, ini ada 3 halaman, agak lumayan banyak dari yang sebelumnya. Tadi kita bahas rencana sesi atau session plan. Ya, tadi ini nama pelatihan. Contoh, saya contohkan di sini membaca dan menulis hiragana dan katakana. Ini nama pelatihannya, bukan unit kompetensinya. Jadi UK-nya nanti Bapak Ibu ambil dari SKKNI, salah satu saja yang mau diambil yang mana yang benar-benar Bapak Ibu kuasai begitu. Tapi kalau nama pelatihan itu menyesuaikan dengan Bapak Ibu. Bisa bisa jadi sama dengan UK, bisa jadi berbeda sedikit itu tidak masalah. Kejuruan atau departemennya bahasa Jepang ini adalah salah satu apa namanya kejuruan yang memang mau difokuskan. Penyajian keberapa, misalkan ini contoh ke 1, waktunya misalkan 20 menit. Ini unit kompetensinya ada kode, kodenya ini tentu dapatnya dari mana? Dari SKKNI bahasa Jepang, gitu ya. Nah, judul ini kita tulis ulang dari sini, ditulis ulang kembali ke tengah ini. Metode pelatihan ini ada 3 pilihan, mau luring, daring, ataupun blended. Bapak Ibu boleh coret salah satu atau karena ini di Microsoft Word bisa langsung di apa ya ditulis ulang, maunya luring atau daring atau campuran begitu. Tujuan pembelajaran tadi menggunakan metode SMART bisa kita langsung tulis di sini setelah mengikuti pelatihan. Nah, menjelaskan dan mampu mempraktekkan ini adalah bahasa dari mana? Dari unit kompetensi. Ya, yang digaris bawahi, underline ini adalah copy paste dari judul. Membaca dan menulis hiragana dan katakana. Kalau untuk menjelaskan dan mampu mempraktekkan, karena ini sudah eh, menggunakan ya apa ya menggunakan taksonomi belum gitu ya, makanya tinggal diikuti saja Bapak Ibu, tinggal ini disesuaikan dengan judul unit kompetensi atau judul pelatihan. Nah, metode mengajar karena ini masih secara umum, yang prakteknya ada, yang teorinya ada, jadi bisa diikuti saja, kecuali Bapak Ibu mau menambahkan, misalkan simulasi sini sudah ada, apa yang belum ada di sini mau ditambahkan silakan. Tapi
Paling tidak ini adalah standarnya begitu. Media ajar juga sama. Ini media ajar ada Google Classroom, WhatsApp, Hangout, PowerPoint, Laptop, and Charger. Ini kalau memang mau luring gitu ya, kalau misalkan memang kita mau tampilkan dengan infocus, tapi kalau melalui daring pun bisa jadi Google Classroom dan lain-lain. Ini juga silakan diikuti, kecuali Bapak Ibu mau menambahkan itu boleh. Untuk persiapan, preparationnya ini kalau berlaku untuk luring ada ruang kelas. Terus ada persiapan perangkat lunak aplikasi, mental fisik peserta ini bisa jadi dari luring. Tapi kalau yang poin satu dan 2 disesuaikan kalau pelatihan Bapak Ibu dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Sub pokok pembahasan dan lain-lain, Bapak Ibu boleh ini disesuaikan. Karena kalau standarnya hanya pada kepala tabel, Bapak Ibu bisa menyesuaikan isi dari tahap pendahuluan, penyajian, konsolidasi, dan lain-lain. Itu ya, jadi itu bisa menyesuaikan. Untuk uraian kegiatan atau materinya, kita bisa lihat nanti pada SKKNI. Kalau mau pelatihan bahasa Jepang, khususnya hiragana dan katakana, maka nanti ada materi apa yang harus dibawakan di pelatihan itu. Nah, nanti baru kita sesuaikan. Jadi kalau dari sini nih, satu salam dan lain-lain ini biasanya sudah standar, tapi Bapak Ibu bisa dikondisikan atau dikembangkan. Tapi untuk yang bagian di bawah atau penyajian, ini harus sesuai dengan SKKNI-nya. Kalau seperti fungsi hiragana dan kata dalam teks, tata tulisnya, pelafalan, ini pasti ada di SKKNI Bahasa Jepang. Tidak bisa diganti, harus menyesuaikan dengan SKKNI yang berlaku. Begitu Bapak Ibu, untuk yang alat peraga pun menyesuaikan Bapak Ibu ya. Kalau memang dia luring, tidak mungkin dia pakai Zoom lagi, tidak mungkin pakai WhatsApp grup atau segala macam. Tapi kalau daring, tentu bisa menyesuaikan aplikasi apa yang mau kita gunakan. Seperti itu sampai ke bagian bawah, saya rasa selama selama masalah penyajian sudah mengikuti standar, konsolidasi sudah mengikuti standar, kita hanya bisa paling nanti menyesuaikan di media saja. Lagi-lagi tergantung dengan metode yang Bapak Ibu mau lakukan, medianya akan menyesuaikan dengan metode tersebut. Seperti itu Bapak Ibu, nanti di bagian akhir ada lokasi Bapak Ibu, lalu tanggal, bulan, dan tahun, instruktur, nama Bapak Ibu, dan tanda tangan Bapak Ibu semuanya. Seperti itu. Ini halaman ketiga, tapi ini tidak mungkin sama dengan yang akan Bapak Ibu kerjakan karena menyesuaikan unit kompetensi yang mau Bapak Ibu bikin yang mana. Kalau tadi ada Bapak Ibu yang ingin membahas tentang manajemen, maka nanti UK-nya silakan ambil dari manajemen. Lalu ada yang ingin membahas tentang pariwisata, maka UK-nya pun akan menyesuaikan dengan pariwisata. Nah, bunyi dari yang ini, penyajian, pasti akan berbeda dengan yang ada yang atau yang dijadikan contoh yang sekarang Bapak Ibu terima dari koordinator Kak Azanil. Seperti itu. Demikian Bapak Ibu, untuk materi yang keempat, apakah ada pertanyaan dulu atau sudah cukup Bapak Ibu untuk materi kita yang terakhir? Hmm, Sementara cukup. Alhamdulillah. Baik, Bapak, Ibu yang terhormat, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya izin serahkan kepada koordinator kita, Kak Azanil Septi. Kepadanya saya persilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Azanil mana? Kak Azanilnya enggak ada. Sama Kak Firda perasaan pernah ketemu gitu di mana gitu. Iya, Bapak, Asanda asing. Di mana ya, Pak? Enggak asik. Di mana ya kegiatan apa ya gitu. Iya.
Di KPN mungkin Pak, Karang Pamitra Nasional. Iya mungkin. Ya, Iya.